Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Putri Nur Alifah, mahasiswi Universitas Ibnu Khaldun, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi studi Islam 4, yaitu materi 9 sampai 15. Dengan dosen pengampu, mata kuliah Islam Disiplin Ilmu Kesehatan, yaitu Dr. Haji Ahmad Alim LCMA. Pertama, yaitu materi mengenai kesehatan lingkungan perspektif Islam. Kesehatan lingkungan perspektif Islam, yaitu membicarakan tentang kesehatan lingkungan. Masalah lingkungan ketika tidak dijaga, maka akan berdampak kerusakan, tidak hanya di muka bumi, tetapi di daratan maupun di lautan. Nah, isu tentang dampak dari lingkungan ini bisa dari limbah dan teknologi, yaitu sehingga terjadi pencemaran-pencemaran yang begitu luas. Ketika lingkungannya baik, maka akan berdampak baik pula. Oleh karena itu, pemimpin dunia yang sudah melakukan kongres atau pertemuan-pertemuan untuk mencari solusi yang efektif dari kerusakan lingkungan ini, baik daratan maupun dari lautan. Faktor penyebabnya yaitu dari SDM yang mengakibatkan penyakit, gangguan pencemaran, dan lain-lain. Ditinjau dari perspektif Islam, tugas manusia ini sebagai khalifah, tidak hanya vertikal tetapi juga horizontal, dan sebaik-baiknya kalian adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, tidak hanya hablum minallah, tapi juga hablum minal alam. Allah akan memberikan apresiasi atau pahala kepada orang yang menjaga dan memelihara lingkungan. Ada satu cabang iman yang diabaikan oleh manusia, yaitu seperti menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Nah, konsep dasar dari perspektif Islam ini mempunyai nilai-nilai rahmatan lil alamin. Nah, di dalam Islam tidak hanya peri kemanusiaan, tetapi juga mencakup peri kehewanan dan alam gaib. Ekologi ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup agar hubungan manusia ini dengan alam terjaga dan harmonis. Dan manusia memiliki rasa tanggung jawab. Sebelum diciptakannya manusia, Allah sudah menciptakan makhluk lain. Dan Allah juga tidak menyukai kerusakan oleh manusia. Allah menciptakan hewan, manusia, alam untuk kemaslahatan umat manusia. Adapun faktor penyebab dari kerusakan budayanya yaitu dari pertama boros, mubazir, berlebih-lebihan, dan mewah. Nah, dampak dan bahayanya itu akan terjadi dan bisa menyebabkan Allah murka. Dan jangan mengikuti orang-orang yang melakukan kerusakan, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga dan melestarikannya. Dan adanya siang dan malam itu adalah suatu merupakan tanda dari kebesaran Allah. Adapun materi ke-10 yaitu kesehatan jiwa perspektif Islam. Pendidikan jiwa ini diutamakan sebelum kita mendidik jasad, karena manusia ini terdiri dari jasmani dan rohani, jiwa dan raganya. Karena dalam Al-Quran itu dibedakan antara kalimat ruh dan kalimat nafsiyah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti jiwa. Tata letak perbedaannya yaitu ditinjau dari sisi meletakkan maknanya dan spesifikasinya. Ruh itu diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala dan ruh itu hanya urusan Allah. Tetapi ketika ruh sudah ditiupkan kepada manusia, maka di situ ada kehidupan. Jadi jiwa itu memiliki potensi dengan potensi al-qada. Ketika jiwa dididik dengan benar, maka ia akan mengeluarkan potensinya. Potensi kebenaran, potensi kebaikan. Nah, itu juga disebut dengan takwa. Tapi ketika jiwa kita tidak dididik dengan benar, maka potensi yang akan keluar sebaliknya disebut dengan fujuroha arrojail, kerendahan atau sesuatu yang membuat manusia itu menjadi hina. Nah, jadi tugas kita ini adalah mendidik jiwa agar menjadi orang yang bertakwa. Karena sungguh orang yang beruntung itu yang orang yang mensucikan jiwanya. Adapun materi ke-11 yaitu tentang determinan kesehatan perspektif Islam.
Masalah internal kesehatan dalam perspektif Islam yaitu faktor apa saja yang bisa mempengaruhi status kesehatan seseorang ataupun masyarakatnya. Sebagaimana diketahui bahwa sehat itu penting dan mengenal faktor-faktor yang menunjang kesehatan itu juga penting dan sangat bermanfaat dalam ilmu kegiatan masyarakat, khususnya kita nanti dengan masalah promosi kesehatan. Kita bisa mengambil dan mencari model yang tepat di dalam rangka untuk memberikan pencerahan terhadap kesehatan masyarakat sebagai mukadimah bahwa sehat itu di dalam Islam, bahwa sehat itu di dalam Islam juga sehat secara hati hingga lahir dan nurani. Oleh karena itu, masalah sehat ini dikaitkan pula tidak hanya sehat yang sifatnya sesaat, tetapi juga ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala karena masalah sehat itu juga berkaitan dengan masalah kelak di hari kiamat. Adapun materi ke-12 yaitu tentang kesehatan reproduksi perspektif Islam. Kesehatan reproduksi ini dalam perspektif Islam yaitu Islam sangat peduli terhadap masalah kesehatan dan termasuk unsur terpenting yang ada di dalam diri manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan supaya kita setelah diberikan keimanan oleh Allah, maka salah satu yang harus kita perhatikan setelah beriman itu adalah masalah kesehatan. Karena masalah kesehatan reproduksi ini adalah bagaimana kita merawat secara fisik dan sekaligus kesejahteraan, menjelaskan terkait fisiknya maupun juga mencakup mental secara tidak yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi tersebut. Jadi bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan, tetapi juga mencakup segala hal yang setelah komprehensif ini dibahas di dalam Islam yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan reproduksi yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Di dalam konsep Islam ini berbeda dengan konsep-konsep agama lain atau konsep-konsep reproduksi dalam perspektif pemikiran barat. Di dalam Islam, pandangannya adalah komprehensif. Di antara pokok-pokok kandungan syariat yang berkaitan dengan reproduksi perempuan, yaitu meliputi kebersihan badan, tangan, gigi, dan seterusnya. Kemudian juga berkaitan dengan epidemiologi preventif dalam menangani penyakit yang menular, preventif kesehatan, sehingga tidak tertular dan juga tidak menularkan penyakit terhadap orang lain. Sehingga di situ Islam juga menganjurkan tindakan-tindakan yang reflektif supaya tidak menimbulkan penyakit, baik menularkan atau tertular. Adapun materi ke-13 yaitu menanggulangi wabah LGBT. Syahwat atau dorongan hawa nafsu yang dimotori oleh pengaruh bisikan setan, Nabi SAW itu mengingatkan dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus sesuai garis fitrahnya. Kemudian terjadi pembengkokan dan penyimpangan yang disebabkan pengaruh bisikan waswas setan yang membengkokkan mereka dari fitrahnya, maka dijauhkan dari agamanya sehingga terjadi adalah perkara yang seharusnya haram itu dihalalkan dan yang halal itu diharamkan. Penyimpangan-penyimpangan itu selain dari pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga, ada juga pengaruh diri yang terkadang disebabkan oleh bisikan. Karena tadi kebodohan atau karena syubhat yang terkadang seorang itu tidak bisa lagi membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan bahwa disebutkan satu di kasus dalam Al-Quran itu, penyimpangan-penyimpangan itu dari fitrah kemanusiaan. Kasus-kasus itu selalu terjadi dan selalu dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi perkara atau perbuatan yang dilakukan oleh kaum, apakah kaum itu jadi khawatir dan terjadi atau tidak terjadi kekhawatiran? Karena di tengah zaman penuh fitrah ini seperti muncul ideologi atas nama kebebasan dengan simbol LGBT.
Bahkan hukum Islam itu sangat tegas, jadi syariat Islam itu tidak memberi ruang sedikit pun dan barang siapa yang menjumpai orang yang berperilaku seperti perilaku kaum Lut dan gay, maka bunuhlah. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sangat tegas terhadap perilaku penyimpangan seperti ini. Tidak sekedar hukuman pancung, tapi hukuman bisa meratakan. Seperti kata Ibnu Abbas, diibaratkan orangnya ditaruh di bangunan yang paling tinggi, kemudian dilempar dari apartemen dan kemudian dijatuhkan. Ketika dijatuhkan itu sambil dilempari batu. Jadi hukumannya itu lebih dahsyat daripada hukuman zina. Peningkatan HIV di Indonesia ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Maka oleh karena itu jangan dibiarkan. Salah satunya bagaimana kita mencegah dengan edukasi di tengah-tengah masyarakat. Karena dampak bahaya hukum azab itu sangat berbahaya bagi kaum penyuka sesama jenis, baik laki-laki maupun sebaliknya wanita. Nah, oleh karena itu, kita harus melakukan upaya pencegahan. Upaya-upaya pencegahan yang pertama adalah bagaimana cara kita mencegah ideologi ini dan juga perilaku supaya tidak tersebar di tengah masyarakat. Yang pertama dengan memperbaiki masyarakat atau paradigma berpikirnya, kemudian akidahnya secara lahir, secara fitrah. Jadi tidak ada orang yang menyimpang dari fitrahnya. Kemudian materi 14 yaitu pelayanan kesehatan Islami. Pendekatan pelayanan kesehatan Islam di bidang kesehatan itu salah satunya manusia itu mempunyai problematika yang harus diterapkan, baik perkataan yang lazim, perkataan yang nilai juga, kemudian ada cita rasa. Jadi terdapat pelayanan kesehatan yang Islami dan juga nilai Islami tolong menolongnya. Karena berbuat baik itu bukan hanya secara rutinitas, selain bisa memberikan kemudahan kepada orang yang datang, jadi pelayanan kesehatan juga sangat penting sekali karena sebaik-baiknya manusia adalah ketika kita meringankan beban orang lain. Maka pelayanan kesehatan juga harus memberikan contoh yang baik, bahkan ketika menyanyikan pahala orang yang berbuat syamil kamil, berbuah ihsan sebagai tenaga medisnya yang memberikan selalu diorientasikan kepada lingkungannya dan itu akan memberikan manfaat terhadap lingkungannya. Karena menanam kewajiban untuk menolong orang maka akan menimbulkan manfaat. Menolong atau berbuat kebaikan tidak bisa diuangkan dan tidak bisa dinilai, hanya bisa dirasakan dengan rasa kasih sayang. Adapun materi ke-15 yaitu mengenai Islamisasi masyarakat. Islam disiplin ilmu kesehatan atau lebih tepatnya Islamisasi ilmu kesehatan bahwa kita sebagai tenaga kesehatan atau praktisi kesehatan itu tidak hanya sekedar membimbing tetapi juga memberikan penyuluhan secara normatif di tengah-tengah masyarakat. Karena sebagai seorang muslim, sebagai tenaga kesehatan, sebagai dai kesehatan kita juga sedang berdakwah mengajak orang melalui sikapnya atau akhlaknya dan kita harus bisa mencerminkan diri sebagai orang yang berakhlak. Dan memberikan penyuluhan itu tidak hanya berdasarkan prasangka, tetapi juga kita harus berdasarkan ilmu, karena setiap gerak-geriknya harus didasarkan atas ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita supaya setiap gerak-gerik langkah kita itu harus didasarkan atas ilmu. Jangan hanya berdasarkan prasangka atau ikut-ikutan tanpa tahu landasan ini dari mana. Karena di dalam dunia kesehatan, kita harus berpijak berdasarkan ilmu untuk membangun masyarakat atas dasar ilmu, bukan hanya sekedar taklid, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi memang harus dibiasakan sebagai akademisi itu selalu mengkaji, selalu meneliti, dan atas dasar ilmu. Nah, jadi jika perkataan itu belum teruji, maka itu tidak bisa disebut dengan ilmu. Karena masalah kesehatan itu tidak bisa dibuat untuk main-main. Karena tadi tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga membahayakan orang lain. Manusia itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Tetapi niat itu juga harus disesuaikan dengan aktivitasnya. Jangan menyalahgunakan niat untuk maksiat. Karena wasilah sarana prasarana itu untuk mencapai satu tujuan. Jika tujuannya benar,
maka wasilahnya benar, yaitu sesuai dengan syar'i. Tetapi kalau wasilahnya sudah salah, maka tujuannya juga salah. Karena menata niat itu harus dilatih supaya niat kita itu tetap berada di jalan yang baik. Insya Allah kalau orang udah niatnya dituntun, dibimbing, maka akan berada di dalam lingkungan yang baik, dalam aktivitas yang baik juga. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.